Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatul Jannah, NIM F1F1 20171. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi lanjutan dari metode fisikokimia. Yang pertama yaitu ada kolorimetri. Untuk pengertian kolorimetri disebut juga visual kolorimetris, adalah sebuah metode analisis kimia yang didasarkan pada tercapainya kesamaan warna larutan, contoh dan standar dengan menggunakan sumber cahaya sinar putih atau polikromatis dan detektor mata. Metode ini dapat diterapkan untuk penentuan komponen zat warna ataupun komponen yang belum berwarna di mana. Namun dengan penggunaan reagen pewarna yang sesuai dapat menghasilkan senyawa berwarna di mana warna yang terbentuk merupakan fungsi dari kandungan komponen analitnya. Untuk metode kolorimetri sendiri itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada metode kolorimetri visual, merupakan metode dengan menggunakan mata sebagai detektornya. Metode kolorimetri visual ini ada 4 macam. Yang pertama yaitu ada metode standar seri atau metode Nessler. Pada metode ini dibuat sederetan larutan standar dan larutan sampel dalam tabung yang berukuran sama dengan jenis yang sama pula. Kemudian warna larutan sampel dibandingkan dengan salah satu warna dari larutan standar. Untuk yang kedua yaitu ada metode keseimbangan. Pada metode ini dilakukan cara membandingkan larutan sampel dengan larutan standar yang didasarkan pada ketebalan larutan standar yang divariasikan. Yang ketiga yaitu ada metode pengenceran. Metode ini menggunakan suatu zat standar dan sejumlah buret yang berisi belangko. Larutan standar diencerkan dengan belangko sampai tercapai kesamaan warna. Prinsip dasarnya adalah pada larutan standar ditambahkan belangko. Yang keempat yaitu metode standar sintesis. Zat yang diselidiki diperoleh dengan cara penambahan sejumlah komponen standar terhadap suatu larutan belangko sampai tercapai kesamaan warna. Prinsip dasarnya adalah pada belangko ditambahkan larutan standar. Selain itu ada metode untuk fotometri. Metode fotometri sendiri merupakan suatu metode analisis kimia yang didasarkan pada pengukuran besaran relatif serapan sinar monokromatis tertentu oleh suatu lajur larutan berwarna dengan menggunakan detektor fotosel, di mana besaran ini merupakan fungsi dari kandungan komponen tertentu. Jelasnya, kolorimetri ini sebagai suatu metode analisis yang didasarkan pada kesamaan warna antara larutan sampel dengan larutan standar menggunakan sumber cahaya yang polikromatis dan mata sebagai detektor. Metode ini didasarkan pada penyerapan cahaya tampak dan energi radiasi lainnya oleh suatu larutan. Jelaskan tentang materi fluorofotometri. Fluorofotometri itu adalah suatu metode analisa yang digunakan untuk mengetahui kadar sampel yang memiliki gugus fenil dan dapat berpendar. Contohnya ada vitamin B2 atau riboflavin. Untuk rantangan panjang gelombang yaitu seperti pada gambar, yaitu 240 nanometer sampai 560 nanometer. Kelemahannya ini tidak dapat mengukur secara adisi. Prinsip kerja fluorofotometri ini sendiri yaitu yang pertama, jenis logam dipisahkan karena energi panas oleh sumber api. Selanjutnya terjadi eksitasi termal. Dan selanjutnya itu atom menjadi tidak stabil. Atom kembali ke keadaan dasar dengan memancarkan atau emisi cahaya pada panjang gelombang tertentu. Selanjutnya yaitu intensitas cahaya yang dipancarkan sebanding dengan konsentrasi unsur logam yang dianalisis. Untuk proses-proses yang terjadi sendiri pada metode fluorofotometri ini, yang pertama yaitu ada desolvasi, yaitu pelarut cair diuapkan dan partikel logam mengalami dehidrasi oleh nyala api. Yang kedua yaitu ada proses vaporisation, yaitu sampel menguap ke gas. Yang ketiga yaitu ada atomisasi, yang mana pengurangan ion logam dalam pelarut ke atom logam oleh api panas. Selanjutnya proses yang keempat yaitu ada eksitasi, di mana elektron menuju ke keadaan tereksitasi. Dan yang terakhir yaitu ada proses emisi, yaitu keadaan energi yang lebih tinggi tidak stabil sehingga atom akan kembali ke keadaan energi rendah yang stabil dengan emisi energi dalam bentuk radiasi dengan panjang gelombang karakteristik yang diukur dengan detektor foto. Setelah materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang spektrofotometri. Spektrofotometri merupakan salah satu metode dalam kimia analisis yang digunakan untuk menentukan komposisi suatu sampel baik secara kuantitatif dan kualitatif yang didasarkan pada interaksi antara materi dengan cahaya. Sedangkan peralatan yang digunakan dalam spektrofotometri disebut
spektrofotometer. Cahaya yang dimaksud dapat berupa cahaya visible, UV, dan inframerah, sedangkan materi dapat berupa atom dan molekul, namun yang lebih berperan adalah elektrovalensi. Pengertian lain tentang spektrofotometri ini sendiri yaitu merupakan metode analisis yang didasarkan pada absorb elektromagnet yang mana menurut anonim 1979. Spektrofotometri ini hanya terjadi bila terjadi perpindahan elektron dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Perpindahan elektron tidak diikuti oleh perubahan arah spin. Hal ini dikenal dengan sebutan tereksitasi singlet, di mana ini merupakan menurut S.M. Kokar tahun 1990. Prinsip kerja spektrofotometri sendiri ini adalah bila cahaya atau monokromatik maupun campuran jatuh pada suatu medium homogen, sebagian dari sinar masuk akan dipantulkan, sebagian diserap dalam medium itu, dan sisanya diteruskan. Nilai yang keluar dari cahaya yang diteruskan dinyatakan dalam nilai absorbansi karena memiliki hubungan dengan konsentrasi sampel. Untuk cara kerja dari spektrofotometer yaitu yang pertama, sinar berasal dari dua lampu yang berbeda, yaitu lampu Wolfram untuk sinar visible atau sinar tampak sama dengan 38 sampai 780, dan lampu deuterium untuk sinar ultraviolet atau 180 sampai 380 nanometer pada video lampu yang besar. Pilih panjang gelombang yang diinginkan atau diperlukan. Kuvet ada dua karena alat yang dipakai tipe double beam. Di sanalah kita menyimpan sampel, dan yang satu lagi untuk belangko detektor atau pembaca cahaya yang diteruskan oleh sampel. Di sini terjadi pengolahan data sinar menjadi gaya yang akan pada reader. Yang harus dihindari adanya cahaya yang masuk ke dalam alat biasanya pada saat menutup tempat cover, karena bila ada cahaya lain otomatis jumlah cahaya yang diukur menjadi bertambah. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.